Aku paham kalian yang menonton video ini pasti lagi capek, lagi muak, dan sudah nggak sabar untuk dapat jalan keluar dari situasi yang sedang membebani saat ini. Tapi selama beberapa menit ke depan, aku minta tolong, cobalah sedikit lebih rileks. Lepaskan hal-hal yang sedang mengganggu kamu saat ini dan dengarkan video ini dengan santai. Harapannya, semoga di akhir video nanti kamu bisa mendapatkan sedikit jawaban. Hari ini kita mau berbicara tentang stres. Ya, fenomena yang banyak orang alami. Atau mungkin bisa dibilang semua orang pasti mengalami stres. Dan sebagai seorang psikolog, aku cukup mempelajari stres ini. Dan aku cukup terpapar akan berbagai macam teori dari berbagai ahli yang mencoba untuk menjelaskan apa sih definisi dari stres ini. Dan aku menemukan satu definisi tentang stres yang paling aku suka. Jadi, di definisi tersebut dikatakan bahwa stres itu artinya kita sedang berada dalam kondisi yang tertekan. Ibaratnya kalau bola bulat ini tuh adalah kondisi manusia ataupun kita yang prima, yang bugar, yang sehat secara fisik maupun mental, maka pada saat menjalani hari-hari kehidupan kita akan bertemu dengan masalah yang mungkin menekan kita. Ini artinya kamu sedang stres. Nah, masalah apa aja sih yang bisa menekan kita dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Itu yang akan kita bahas. Kita mulai. Kalau sekarang aku tanya ke kamu nih, masalah apa sih yang paling membebani kamu saat ini? Kira-kira apa jawabannya? Biasanya kalau aku nanya ini di depan audiens, mungkin 300-500 orang, jawaban paling pertama yang muncul adalah uang. Nggak punya uang, adanya hutang, pengeluaran banyak, dan apalagi nggak ada pekerjaan. Itu pasti stres banget. Tapi selain mereka yang mengatakan uang, ada juga kelompok yang meskipun punya uang lah ya, punya pekerjaan, tapi hidupnya nggak bebas dari stres. Di kantor bos galak, klien minta deadline yang nggak masuk akal. Lingkungan kerja teman-temannya toksik, sangat kompetitif, main sikut, dan seterusnya. Ya itu baru kehidupan di kantor. Apalagi setelah pulang kantor ke rumah, masalah tuh nggak selesai. Punya orang tua, ibu cerewet banget, sementara bapak cuek banget. Kalau yang sudah punya pasangan, sialnya kadang kita ketemu dengan pasangan yang nggak suportif. Apalagi kalau sudah punya anak. Ya, anak itu kayaknya urusan tentang anak itu nggak ada garis finishnya. Ada lagi, dan nggak heran tuh membuat kita berada dalam kondisi yang stres. Mungkin itu masalah-masalah hidup yang umum kita alami, dan biasanya juga nggak berhenti di sana. Kita juga bisa kadang kena masalah seperti judi online, atau mungkin cintanya ditolak, atau mungkin tidak diterima di universitas impian, atau mungkin terkena imbas dari kebijakan bodoh yang dibuat oleh pemerintah. Ya siapa sih yang nggak stres hidup kayak gini? Apalagi kadang masalah tuh datangnya bukan satu-satu tapi semua berbarengan. Ya, itu yang membuat kapasitas kita sebagai manusia tuh mulai penuh, dan akhirnya mulai berantakan. Ini yang ketika bergulir, akhirnya bisa menimbulkan isu-isu psikologis. Dan bahkan mungkin mental illness. Ya. Oleh karenanya, buat kamu yang menonton video ini, kita akan berusaha untuk mencari cara mencegah ini berkembang menjadi lebih buruk. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang cara mengatasinya. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi di dalam psikologi, ada istilah namanya coping stress, atau teknik untuk mengatasi stres. Ya, dan coping stress itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, problem focus coping. Yang kedua, emotion focus coping. Yang mana yang lebih bagus? Kita akan coba lihat.
Pertama, problem focus coping. Artinya, teknik mengatasi stres yang berfokus pada sumber masalahnya. Kalau kamu masalah keuangan, ya kita cari cara supaya mendapatkan strategi untuk mengatasi masalah itu. Mungkin dengan menambahkan skill baru, mencari kesempatan baru, atau mungkin ya kreatif sedikit supaya mendapatkan pemasukan tambahan. Misalkan. Atau mungkin misalkan masalahnya adalah masalah dengan orang tua. Ya kita cari cara untuk mengatasinya. Resolusi konflik, komunikasi yang lebih terbuka, sampaikan kebutuhan kamu. Coba untuk jalin komunikasi dan hubungan yang lebih mendalam, sehingga hubunganmu dengan orang tua lebih baik. Artinya ketika sumber stresnya, akar masalahnya itu kita selesaikan, ya otomatis kita tidak lagi tertekan. Kita bisa lebih happy, kita bisa lebih lega. Nah itu problem focus coping. Tapi sayangnya, kan banyak orang bilang ya, loh bagus kalau gitu, kita tinggal selesaikan sumber masalahnya. Tapi kan tidak semua masalah bisa kita selesaikan sekarang juga. Ya kalau semua bisa diselesaikan ya nggak mungkin stres dong ya. Karena ada masalah yang membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan dari kita sebelum bisa selesai. Dan gak jarang juga kadang kitanya sudah siap dan sudah mampu untuk menyelesaikan masalahnya, tapi situasi, kondisi, dan orang-orang terlibat yang lainnya belum siap. Alhasil, masalah akan tetap ada dan kita tetap stres. Nah, di sana baru tuh muncul teknik yang kedua. Artinya, kita juga butuh cara lain untuk mengelola atau mengatasi stres meskipun sumber masalahnya masih ada di sana. Itu emotion focus coping. Artinya, kita berusaha untuk menyasar perasaannya. Bagaimana ataupun apa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat perasaan kita lebih lega? Ada orang yang suka olahraga, ada orang yang suka karaoke, ada orang yang suka self-care, pijat, hangout bareng teman. Apapun itu, silahkan lakukan. Asal membuat kamu lega. Kalau dalam sesi konseling biasanya klienku nanya ke aku, tapi Mas Nagu, apa sih cara yang biasanya efektif, yang teruji secara ilmiah, secara klinis bisa meredakan stres? Biasanya aku tanya balik, loh kalau menurut kamu, cara apa yang paling efektif buat kamu sendiri? Karena kalau kita berbicara tentang perasaan ya, itu tuh sangat subjektif dan personal. Apa yang cocok buat kamu belum tentu cocok buat orang lain. Apa yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kamu. Jadi, jangan coba untuk sibuk mencari cara apa sih yang paling benar. Tapi cobalah sibuk untuk bertanya ke dalam diri, cara apa yang cocok ataupun tepat buat aku. Ngomong-ngomong ini juga aku bahas ya di bukuku yang berjudul Aku Yang Sudah Lama Hilang. Kalau nggak salah di bab 2 ya, aku berbicara tentang perasaan, ya ini dia. Judulnya, Kamu Boleh Mendendam. Nah, penasaran kan? Buat yang pengen, bisa cek di link di description. Kamu bisa beli di sana. Jadi intinya di video ini adalah, kita sebagai manusia harus paham bahwa stres adalah fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita sebagai manusia. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah menemukan cara untuk mengatasinya. Entah mencari akarnya, sumbernya, lalu kita selesaikan di sana, atau sementara berjarak dulu dengan sumber masalahnya dan coba kelola perasaan kita sendiri. Harapannya ini bisa membantu kamu untuk menjadi individu yang lebih baik dan tumbuh berkembang setelah berhasil melalui stres tersebut. Sekian video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga sedikit memberi pencerahan. Kalau kamu suka bahasan-bahasan ini bisa like, comment, dan subscribe. Ya, kayak YouTuber banget ya. Dan kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sampai jumpa.